Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Selasa 2 Mei 2023, mari kita siapkan hati untuk menerima nasihat dari firman Tuhan melalui renungan yang berjudul Dimulai dari Diri Sendiri. Bacaan firman Tuhan diambil dari surat Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat 21 sampai 24. Demikian bunyinya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pada suatu hari, seorang wanita mendatangi George Crane, seorang psikolog dan dokter bangsa Amerika, dan paling dikenal sebagai kolumnis surat kabar sindikasi konservatif selama 60 tahun dan menerbitkan setidaknya 3 buku. Wanita ini datang menemuinya karena ia membaca artikel yang ditulis oleh George Crane di salah satu surat kabar. Waktu ia bertemu dengan George Crane, ia bercerita tentang suaminya dengan kebencian yang sangat besar. Ia berkata bahwa ia tidak tahan lagi hidup dengan suaminya dan akan segera minta diceraikan. Tetapi sebelum ia diceraikan, ia harus membuat rencana balas dendam atas semua rasa sakit yang dialaminya. George Crane berpikir sejenak, kemudian ia berkata, "Nyonya, sekarang pulanglah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bersabarlah sedikit waktu lagi agar Anda dapat membalaskan sakit hati itu. Saran saya, cobalah untuk menunjukkan seolah-olah Anda sangat mencintainya. Setiap pagi berikan ia secangkir kopi dan roti sambil mengatakan bahwa Anda mengasihinya. Ketika ia melakukan sesuatu yang tidak baik, cobalah untuk tersenyum kepadanya. Berusahalah sabar untuk mendengar keluh kesah atau petualangan-petualangan yang dialaminya sepanjang hari, sehingga ia berpikir bahwa Anda sangat mengerti akan dia. Kemudian setelah 2 bulan, barulah Anda menyatakan bahwa Anda ingin bercerai dengannya. Itu akan menjadi seperti sebuah bom yang menghancurkan hatinya." "Wah, ide Anda bagus sekali, Pak," sahut wanita itu. Kemudian wanita itu pulang dengan suatu rencana yang jitu. 2 bulan kemudian wanita itu kembali menemui George Crane. Setelah ia duduk, George Crane bertanya, "Apakah sekarang Anda siap menceraikan suami Anda?" "Bercerai? Saya tidak akan pernah menceraikan suami saya, Pak. Sekarang saya benar-benar mengasihinya," jawabnya dengan yakin. Saudara-saudara, sebagaimana kisah yang kita telah dengar tadi, begitu pula jika kita menginginkan situasi yang lebih baik, apakah itu di rumah tangga kita, atau di kantor, atau di tempat-tempat yang lain. Kita tidak perlu menuntut orang lain untuk berubah terlebih dulu. Kitalah yang harus memulai perubahan itu dari diri kita sendiri. Ketika kita menunjukkan bahwa kita mau memulai perubahan dari diri kita sendiri, maka itu akan memberi inspirasi dan memotivasi orang-orang di sekitar kita untuk berubah. Pada awalnya, perubahan yang kita mulai memang akan membuat orang lain bertanya-tanya, "Ada apa ya? Kok dia yang tadinya sangat cerewet jadi lebih bisa menguasai lidahnya sekarang ini? Dia yang tadinya kasar
sekarang menjadi lebih lemah lembut. Dia yang tadinya cuek habis, kini mulai menaruh perhatian. Yang tadinya pelit, sekarang jadi murah hati. Dia yang tadinya pemalas, kini mulai rajin, dan seterusnya. Tetapi ketahuilah saudara, seiring dengan perubahan yang kita mulai dalam diri kita, maka orang-orang di sekeliling kita juga akan mulai berubah. Di sini jelas bahwa perubahan yang kita mulai dari diri kita sendiri membawa pengaruh yang besar bagi orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu, marilah kita berubah dari hari ke hari menjadi pribadi yang karakter kita semakin serupa dengan Kristus, seperti dikatakan dalam surat Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Rasul Paulus pernah menulis surat kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 16, demikian bunyinya. Sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Lalu di pasal 11 ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudara, setelah kita dibebaskan oleh Yesus dari hamba dosa, lalu kita menjadi hamba Kristus, maka sudah seharusnya lah kita bertumbuh dan memiliki karakter-karakter seperti karakter Kristus. Kita adalah manusia baru. Manusia lama kita sudah dilenyapkan, sudah dibuang. Sebab itu marilah kita bertumbuh dan berubah hari demi hari menjadi pribadi-pribadi yang karakternya semakin serupa dengan Kristus. Seperti Rasul Paulus, sebelumnya dia adalah penganiaya orang-orang Kristen. Tetapi saat dia bertemu dengan Yesus, dia diubah. Lalu dia pun menuruti teladan Kristus. Begitu juga dengan kita. Kita harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Tetapi kalau hidup kita belum memancarkan, belum menunjukkan adanya karakter Kristus, tentu kita bukan teladan yang baik. Tuhan menaruh kita di dunia ini sebagai garam dan terang. Itu sebabnya kita harus memiliki karakter seperti Kristus. Roh Kudus akan memberikan pertolongannya. Kuasa firman akan bekerja dalam hati kita dan Roh Kudus akan menguatkan kita untuk berubah, meninggalkan segala yang buruk dan mengenakan segala yang baik sesuai dengan karakter Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pagi hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk melihat diri kami di hadapan cermin, yaitu firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami terima. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami supaya kami tahu apakah kami sudah memiliki karakter seperti Kristus, ataukah masih banyak karakter-karakter manusia lama yang tetap ada sampai saat ini. Bapa, kami mau Engkau membentuk kami supaya kami menjadi seperti Yesus di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Baharuilah hati dan pikiran kami setiap hari ya Bapa. Lewat firman Tuhan yang kami dengar, kami dikuatkan, dimampukan oleh Roh Kudus untuk mentaati, melakukan apa yang telah kami dengar. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni kami dari segala kelalaian, dari segala kesalahan, dari segala dosa kami.
supaya kami semakin hari semakin memancarkan kemuliaan Allah dan dapat memberikan pengaruh juga teladan yang baik bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau memperhatikan hidup kami, dan itu sebabnya kami pun mau memperhatikan segala perintah Tuhan, kerinduan hati Tuhan untuk hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami mau memperhatikan dan melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janganlah menjadi manusia bebal yang tidak mau berubah, tidak mau diubahkan. Tetapi jadilah manusia yang selalu mau mengikuti teladan Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.